menurut keyakinan masing-masing dipisahkan. Oh, mungkin aku langsung mulai aja. Nah, jadi untuk Helmin yang ketiga ini, di sini kita akan fokus membahas tentang bedah saluran cerna pada mamalia. Nah, eh, khususnya di ruminansia. Nah, untuk bedah saluran cerna pada mamalia sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada bedah saluran cerna lambung tunggal dan bedah saluran cerna lambung majemuk. Nah, untuk tujuannya sendiri dari bedah saluran cerna pada mamalia, untuk yang lambung tunggal atau yang biasa kita sebut dengan monogastrik, itu tujuannya adalah untuk mengidentifikasi keberadaan cacing dan perubahan pada organ pencernaan hewan non-ruminansia. Sedangkan pada lambung majemuk, untuk yang biasa kita kenal poligastrik, itu mengidentifikasi keberadaan cacing dan perubahan pada organ pencernaan ruminansia. Oh, nah untuk contohnya kalau yang monogastrik itu bisa kayak babi, kuda, terus apa hewan kesayangan seperti anjing, kucing. Terus untuk yang poligastrik di sini kita akan fokus ke ruminansia contohnya. Oke, kita next. Nah, untuk alat dan bahan yang kita gunakan pada teknik bedah saluran cerna pada mamalia sendiri, yang pertama kita membutuhkan sampel hewan tentunya. Fungsinya sendiri adalah sebagai objek pengamatan. Fungsi dari sampel hewan adalah sebagai objek pengamatan. Terus selanjutnya kita butuh gunting bedah. Nah, untuk gunting bedah yang biasanya kita pakai atau apa ya kita saranin itu pakai yang tajam tumpul karena itu akan mempermudah dalam membedah saluran cerna. Nah, untuk fungsinya sendiri dari gunting bedah yaitu untuk membuka organ khususnya saluran pencernaan. Fungsinya adalah untuk membuka organ khususnya saluran pencernaan. Terus untuk pinsetnya sendiri, fungsinya adalah untuk menguatkan dinding organ, untuk memisahkan jaringan, dan memindahkan cacing yang ditemukan ke wadah lain. Jadi ada tiga fungsinya. Yang pertama untuk menguatkan dinding organ, jadi membantu kita dalam menguatkan dinding organnya, lalu membantu kita dalam memisahkan jaringannya juga. Jadi kan biasanya ada jaringan yang apa kayak nempel-nempel gitu. Nah, itu bisa kita pisahkan dengan pinset ini. Dan yang terakhir tentunya eh, dapat membantu kita untuk memindahkan cacing yang ditemukan ke wadah lain. Terus selanjutnya kita butuh Petri dish. Fungsinya adalah sebagai tempat untuk meletakkan cairan NaCl. Terus di sini kita juga butuh cairan NaCl fisiologisnya, fungsinya sebagai media penyimpanan cacing. Fungsinya NaCl fisiologis yaitu sebagai media penyimpanan cacing. Lalu kita juga butuh scalpel dan blade. Fungsinya adalah untuk membuka atau membedah bagian torak hingga abdomen. Untuk membuka atau membedah bagian torak hingga abdomen serta mengerok mukosa usus. Mengerok mukosa usus. Terus selanjutnya di sini kita butuh objek glass sama cover glass. Fungsinya sebagai tempat untuk meletakkan objek yang akan diamati. Itu buat yang uh, objek glass, sedangkan buat yang cover glass sebagai penutup objek yang telah diletakkan pada objek glass. Seperti biasa lah.
Terus di sini kita membutuhkan mikroskop sebagai alat pengamatan dengan perbesaran 40 kali. Itu biasanya untuk yang cacing, kita lihat di perbesaran 40 kali atau perbesaran 100 hingga 400 kali untuk mengamati telur cacing. Nanti pas suplak jangan lupa ya perbesarannya. Ingat-ingat kalau ngidentifikasi cacing itu perbesarannya 40 kali aja. Sedangkan untuk perbesaran yang kita mencari telur dari si cacingnya itu kita pakai yang 100 hingga 400 gitu. Terus kita butuh terakhir ada media preservasi. Media preservasi di sini fungsinya adalah untuk mengawetkan cacing. Nah, untuk media preservasi itu pilihannya banyak, tapi yang biasa kita lakukan atau kita pakai itu yang ininya aja, apa? Pakai formalin kita biasanya. Oke, next. Lanjut ke langkah kerja bedah saluran cerna lambung tunggal. Nah, ini untuk yang lambung tunggal, jadi siapkan alat dan bahan dulu. Terus pisahkan dan keluarkan saluran pencernaan mulai dari esofagus sampai anus. Lalu kita lakukan pembedahan. Kita lakukan pembedahan perlahan dengan menggunakan gunting atau scalpel, terserah seenaknya. Terus kita pisahkan feses dan periksa untuk identifikasi adanya telur cacing dan kalau ada telur cacingnya dapat kita lakukan perhitungan TCPGT. Terus untuk langkah selanjutnya, jadi ketika ada bentukan cacing itu bisa kita scraping dengan scalpel. Jadi kan biasanya si cacing ini kan punya kepala kan ya namanya kan scolex itu ya. Nah si scolex ini kan dia biasanya nempel ke mukosa ususnya. Nah itu biasanya cukup sulit ditarik sehingga kita bisa lakukan scraping. Terus teknik scraping ini bisa dilakukan juga ketika kita menemukan adanya kemerahan atau hemoragi atau perdarahan segala macamnya itu bisa kita lakukan teknik scraping ini gitu. Terus pada saluran cerna tunggal ini kita tidak perlu melakukan pengikatan di tiap-tiap organnya. Kenapa? Karena organnya itu relatif kecil. Terus lambungnya sendiri itu cuma satu. Jadi pemeriksaannya itu lebih cepat dan mudah gitu. Terus next kita ke yang bedah saluran cerna lambung majemuk. Nah, untuk step yang pertama sama siapkan alat dan bahan. Terus kita keluarkan usus dengan mengikat ganda dahulu, rektum dan memotong antara kedua ikatan tersebut. Terus kita lepaskan ususnya dari alat menggantungnya, mesenteriumnya itu kan banyak tuh biasanya biar apa ya biar kita itu leluasa dalam membedah saluran cernanya. Makanya kita luruskan dulu semua organnya. Terus kalau udah kita buat ikatan ganda itu pada setiap organnya. Jadi pada batas-batas organnya. Jadi mulai dari rumen, retikulum, mamasum, abomasum, terus di usus halusnya, sekumnya hingga ke kolonnya gitu. Terus rumen, retikulum, mamasum, abomasum, pokoknya organ-organnya itu semua yang tadi udah diikat ganda itu dibuka dindingnya. Terus isinya itu dikeluarkan. Nah, ketika isi dari si saluran cerna itu dikeluarkan, tuh kita perhatikan juga ada atau tidaknya cacing. Soalnya kadang si cacingnya itu ada di antara si apa isi saluran cernanya gitu. Dan ukurannya itu cenderung kecil sehingga butuh ketelitian tinggi. Terus setelah itu kita periksa mukosanya itu dari organ-organnya. Kira-kira ada cacingnya atau enggak. Terus kalau ada cacingnya bisa di scraping. Kalau ada skoleksnya
di scraping. Terus kalau ada bagian yang radang atau hiperemis atau kemerahan, itu bisa di scraping juga. Siapa tahu uh, ada ada parasit lain selain cacing di situ. Terus kalau kita menemukan cacing yang didapetin itu kita masukkan ke larutan NaCl fisiologis. Terus kalau kita identifikasi entah itu mukosanya atau fesesnya di bawah mikroskop dan kita temuin ada telurnya, kita dapat melakukan perhitungan telur cacing per gram tinja atau TCP kita gitu. Terus mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa kalau yang lambung menjemuk ini kita perlu diikat sebelum dipotong? Jadi selain biar isinya itu gak keluar kemana-mana, jadi fungsinya itu agar apa ya, misalnya cacingnya dia itu ada di rumen sama retikulum nih harusnya. Nah, kalau kita langsung buka itu, kadang kan ada isian itu yang kayak apa ya, ketekan atau gimana pas kita pegang. Jadi dia tuh ke bawa ke saluran pencernaan yang selanjutnya gitu. Jadi biar kita itu tahu eh, cacingnya ini sebenarnya predileksinya di mana gitu. Makanya kita eh, lakukan pengikatan ganda di masing-masing organ. Itu. Terus mempermudah pemeriksaan juga. Jadi kan kita tahu tuh bagian mana, misal rumennya yang mana, retikulumnya yang mana, terus usus-ususnya yang mana gitu. Gitu. Terus kita next ke penanganan dan koleksi cacing. Nah, untuk cacing yang diperoleh itu nanti akan dimasukkan ke dalam cawan Petri dengan media yang udah berisi NaCl fisiologis untuk diidentifikasi. Jadi nanti cacingnya itu ditaruh di objek gelas, boleh dipanjangin gitu, terus ditetesin NaCl biar dia apa ya, biar dia masih hidup. Terus kita tutup pakai cover glass atau nggak pakai cover glass juga nggak apa-apa sih. Cuma dia lebih aktif aja kalau nggak pakai cover glass. Nah, kenapa kita pakai NaCl fisiologis? Karena untuk NaCl fisiologis sendiri kan sifatnya isotonis, sehingga dia itu tidak merusak membran sel tubuh cacing. Jadi kayak tekanan osmotiknya juga masih normal gitu, sehingga cacingnya itu masih bisa hidup dalam beberapa waktu. Terus selanjutnya, kalau udah kita amati, kita masukkan ke feses dengan media formalin. Ini kalau untuk pengawetan di sini, atau bisa juga pakai alkohol gliserin dan diberi label mulai dari nama cacing, terus habitat, induk semang. Ini habitat maksudnya predileksi ya. Terus induk semang, tanggal, bulan, tahun, dan nama kolektor gitu. Nah, untuk sebagai catatan di sini, biasanya formalin itu digunakan pada preservasi basah atau pengawetan basah, jadi nggak diapa-apain. Sedangkan untuk yang alkohol gliserin 5% itu biasanya digunakan pada teknik pengawetan yang menggunakan pewarnaan gitu. Tapi umumnya kita pakai yang formalin aja, jadi preservasi basah. Oke, next kita ke identifikasi dan klasifikasi cacing pada mamalia. Mungkin sebelum kita lanjut ada yang menanyakan dulu dari step-stepnya, ada yang dibingungin. Oke, mungkin karena nggak ada ini, kita masih aman. Oke, kita next ke identifikasi cacingnya. Nah, sebenarnya pokok pembahasannya itu ada tiga. Jadi yang pertama itu cacing pada saluran cerna ruminansia. Ini khususnya biasanya pada eh, sapi, kambing gitu. Terus yang kedua cacing pada saluran cerna babi.
dan cacing pada saluran cerna mamalia lain selain yang ruminansia dan babi itu tadi. Nah, terus sebagai gambaran umum untuk nge-refresh aja. Jadi film yang dipelajari itu cuma dua doang. Jadi ada pelatih Helmintes sama Nema Telmintes. Nah, kalau pelatih Helmintes itu ada dua kelas. Diingat-ingat ada trematoda. Trematoda itu yang bentuknya biasa kayak daun atau kayak pokoknya kayak apa ya kayak kecil-kecil bulat pipi biasanya kayak gitu. Dan ada yang satunya cestoda. Cestoda ini yang biasanya bersegmen-segmen, diingat-ingat. Nah, sedangkan untuk yang film pelatih Helmintes itu kita belajar kelas dari nematoda aja. Nematoda itu ya biasa bentukan cacing yang pada umumnya. Jadi dia itu memanjang bentuknya silindris gitu. Terus untuk trematoda sendiri spesies ada fasciola yang kita pelajari. Terus untuk yang cestoda itu ada Monezia, Dipilima Relitina. Untuk sisanya yang kita pelajari itu masuknya ke kelas yang nematoda. Itu mungkin kita lanjut next aja. Kita akan bahas cacing pada saluran cerna rudensia. Nah, untuk di kambing sendiri di sini bisa dilihat untuk di bagian heparnya dia biasanya juga ditemukan Fasciola sp atau Eurythrema pancreaticum kalau kalian masih ingat. Mereka itu eh, bentukannya hampir mirip banget cuma si Eurythrema ini dia lebih lebih kecil. Terus untuk lumen reticulum itu ada Paramphystomum cervi, ada Cotyloporum yang bentuknya kayak apa ganggang telepon itu yang bulat kayak moncong gitu. Terus untuk yang pada bagian abomasum itu ada Haemonchus contortus sama Trichostrongylus dan di sekomnya itu biasanya dapat kita temukan Trichoris ovis. Sebenarnya masih banyak lagi di luar yang kita tulis di sini cacing-cacingnya. Cuma karena ya kebatasan keterbatasan waktu terus uh, apa yang biasanya kita temukan juga ya pada umumnya yang kita pelajari gitu makanya kita nggak belajar yang lain-lain tapi ya kemungkinan juga di lapangan nanti kalian akan nemu spesies yang tidak dipelajari pada semester ini jadi kalian butuh belajar lebih lanjut. Oke, untuk di sapi di sini di heparnya juga biasanya ada fasciola, euretrema, sama si rumen reticulumnya juga ada parapistomum, cotyloporon. Terus di abomasumnya ada Haemonchus contortus, Trichostrongylus, Mesistosirus digitatus. Terus di usus halusnya dia itu lebih lengkap di sini ada Menesia, Strongyloides, sama Toxocara vitulorum. Untuk di organ lain dapat ditemukan di mata biasanya itu ada Terlazia sp. Atau pada kulit itu namanya Stenofilaria sp. Sedangkan untuk yang di paru-paru itu dapat ditemukan Dictocaulus viviparus. Mungkin untuk bentukannya segala macam, kalian bisa searching atau belajar sendiri kalau tertarik. Next, kita ke organ yang pertama, hepar. Nah, ini udah hafal banget kayaknya kalian. Jadi di sini yang pertama ada Fasciola sp yang menyebabkan distomatosis pada ternak. Untuk spesiesnya ada Gigantika sama Hepatica. Cuma diingat-ingat, kalau di sapi lokal di Indonesia itu cuma ada yang Gigantika. Karena inang perantara buat yang Hepatica itu di Indonesia gak ada. Makanya si Hepatica biasanya ditemukan pada sapi-sapi impor. Terus untuk predileksinya ada di saluran empedu, biasanya ditemukan di hepal juga, kalau udah parah. Terus yang utamanya dia itu ada di sakado, anjing, kuda, kucing, dan manusia. Terus inang perantara itu siput air genus Limnea. Contohnya Limnea javanica ini yang ada di Indonesia. Terus stadium infektifnya metaserkaria. Kepentingannya fasiolosis atau distomatosis. Terus kontrolnya pemberantasan inang. Terus diberikan mineral oil dan hexachloropen secara per oral. Nah, mungkin kan kalian bingung ya. Ini kan biasanya kalau pas mau apa?
kurban kan lagi Idul Adha tuh. Nah, yang jadi concern utama kan biasanya si Fasiola ini kan pada ternak. Nah, sebenarnya kalau kalian interest, kayak mungkin kalian ada yang bertanya-tanya, Kak, misal di heparnya atau di empedunya itu banyak fasiolanya, apa karkas atau bagian empedunya itu bisa tetap dibagikan atau dikonsumsi atau tidak? Nah, sebenarnya itu tergantung tingkat keparahannya. Kalau udah parah banget, dia itu kan bikin apa ya? Jaringan ikat kan, dia kan merusak epitel-epitelnya segala macam dan dia bikin jaringan ikat kan. Nah, karena ada jaringan ikat tersebut, jadi kayak ada penebalan segala macam, jadi nggak layak konsumsi gitu. Biasanya di afkir, tapi organ yang terdampak aja gitu. Terus misal nggak terlalu parah, jadi nanti organ yang banyak cacingnya itu dipisah sama yang organ yang masih bersih. Jadi yang organ yang masih bersih itu bisa dikonsumsi tetap. Terus kalau kalian tanya juga, loh Kak, kira-kira aman nggak misal manusia makan cacing dewasa dari si Fasciola ini? Kan di tulisannya itu inang utamanya di manusia juga kan. Nah, untuk penularannya pada manusia, kalau kita makan cacing dewasanya, itu kita nggak akan tertular. Kenapa? Karena kan nih diingat-ingat stadium infektifnya itu metaserkaria. Jadi malah kalau kita itu makan apa ya sayur-sayuran air gitu loh. Jadi kayak apa ya sayuran air tiba-tiba lupa. Ya, pokoknya gitulah kayak yang biasa di lalapan-lalapan itulah. Jadi bahayanya di situ. Kalau kita makan sayuran terus ada si stadium metaserkaria ini terus kita makan, nah itu baru kita bisa berpotensi terinfeksi oleh si fasiola gitu. Jadi kalau kita makan cacing dewasanya itu kemungkinan besar tidak terinfeksi. Terus untuk gejala klinisnya dia itu kelemahan, anoreksia, edema mukosa konjungtiva. Ini yang khas di sini ada edema submandibular atau battle jaw yang kita eh, bahas waktu itu juga. Aku udah ngasih tahu alasannya kenapa dia edemanya ada di submandibulanya, kalau kalian masih ingat. Terus dia bisa bikin anemia, iterus, diare, penurunan produktivitas, hidrotoraks, hidroperikardium, dan asites. Pokoknya kayak dia tuh bikin apa ya, abses di mana-mana gitu. Terus untuk Fasiola ini dia itu telurnya kan mirip sama si Paramphystomum karena kan dia sama-sama trematoda tuh. Nah, karena dia si telur Fasiola sama Paramphystomum tuh punya operkulum, sama-sama punya operkulum. Terus dari bentukannya itu juga sama mirip gitu. Terus infeksinya itu juga apa ya kayak berbarengan biasanya. Nah, cara kita identifikasinya itu dapat dilakukan penambahan larutan methylene blue pada pemeriksaan feses. Jadi kalau nanti ditetesin sampel fesesnya itu dengan methylene blue terus kita amati di bawah mikroskop, untuk telur yang fasiola itu nanti akan tetap berwarna kuning. Terus, sedangkan buat yang Paramphystomum, dia itu warnanya akan berwarna biru. Jadi dia itu akan menyerap si warna dari methylene blue itu. Karena dinding dari telur Paramphystomum itu lebih tipis daripada dinding telur Fasciola. Gitu. Itu untuk membedakan telur Fasciola dan Paramphystomum. Terus, udah kita next. Loncat. Nah, terus ini bentukan makrosnya. Jadi dia itu pipih seperti daun, bagian tepinya berwarna hitam, bagian tengahnya berwarna putih. Terus kalau secara mikros, ini secara umum oral sakernya dan ventral sakernya itu berada di antara tubuhnya dan pada umumnya memiliki bahu. Untuk yang hepatika, dia itu bahunya lebih lebar dibandingkan
yang gigantika karena dia itu lebih panjang kalau yang gigantika. Jadi lebih gede tapi lebih panjang. Terus untuk warnanya sendiri yang hepatika itu coklat keabuan, sedangkan yang gigantika itu cenderung transparan warnanya. Next, nah ini bentukan telurnya dari Fasciola. Jadi dia itu punya operculum yang fungsinya sebagai pintu untuk keluarnya telur saat akan menetas. Jadi bentukan si Varamistomum telurnya itu juga kayak gini, nggak jauh beda. Makanya dia mirip banget. Makanya dibedain dengan pemberian penetesan methylene blue itu kalau kita amati di bawah mikroskop. Terus lanjut ke organ abomasum. Nah, untuk organ abomasum di sini yang pertama ada Haemonchus contortus. Untuk nama penyakitnya atau kepentingannya itu hemoncosis, mirip sama nama spesiesnya, predileksi ada di abomasum tentunya. Inang utama ada di Sakado, terus inang perantara nggak ada, stadium infektifnya itu larva stadium 3. Kontrolnya bisa menggunakan vaksinasi, fenotiazin, tetramisol, hidrochloride, dan perbendazole. Terus untuk gejala klinisnya sendiri, dia itu terbagi menjadi dua, jadi ya akut sama kronis. Kalau yang akut, biasanya pada hewan muda, dia itu menyebabkan anemia. Dan bisa juga kalau udah anemia hebat, dia itu menyebabkan kematian. Terus kalau yang kronis, dia itu sama anemia juga, terus ada pembengkakan atau edema, terus lemas, sempoyongan, emaciasi tidak terlihat, terkadang terjadi diare atau konstipasi. Nah, hemolymph ini biasanya terjadi infeksi bersama dengan Trichostrongylus sp, sehingga dapat menyebabkan diare dan pada pemeriksaan darah itu hasilnya eritrositnya itu turun, turun tajam dan sel-sel darahnya itu bentuknya abnormal. Terus selain itu, Haemonchus contortus itu biasanya juga bisa apa ya? Infeksinya itu berbarengan dengan Mesistosirus digitatus. Jadi mereka itu biasanya juga ada di abomasum. Jadi infeksinya bersamaan gitu. Tapi kalau infeksinya bersamaan dengan Mesistosirus digitatus, itu biasanya yang banyak spesiesnya atau banyak jumlahnya itu lebih banyak ditemukan si Hemoncus dibandingkan si Mesistosirus itu. Jadi kayak mereka tuh saling berkompetisi menyerap darah atau menyerap nutrisi dari si inangnya gitu. Next. Nah, ini bentukan cacingnya jadi cukup tipis dan kecil. Jadi kalau kalian ingat di tinanya itu ada bentukan Barber spolnya, di mana yang warna merah itu intestinnya atau ususnya, jadi warna merah, jadi isinya kayak darah itu. Sedangkan untuk yang putih itu uterus dari betinanya, jadi kelihatannya seperti apa lampu yang biasanya ada di tukang cukur rambut itu. Makanya namanya barber's pole. Itu untuk yang betina. Sedangkan untuk yang jantan biasanya warnanya kemerahan doang karena nggak ada uterusnya. Selain itu, untuk yang di betina dia itu ada bentukan vulva flap, sedangkan pada jantannya itu ada bentukan bursa copulatrix. Jadi kayak ada penutupnya gitu. Nah, ketika dia itu akan kopulasi dengan betinanya, si bursa copulatrixnya itu akan membuka, jadi kayak membentuk huruf Y, terus spikulanya itu akan masuk ke si organ genitalnya si betina gitu, maka dan terjadi kopulasi. Terus untuk bentukan telurnya sendiri, di sini pakai telurnya bergerombol seperti awan. Terus dia itu berdinding tipis, jadi kayak cuma satu lapis gitu dan bening, makanya kita bilangnya tipis di sini. Terus terdapat area bening di dalam telur. Next kita ke organ usus halus.
Di sini ada Monesia sp. Nah, ini kalian pasti udah sering banget bertemu dengan Monesia ini yang menyebabkan monesiasis. Untuk spesiesnya kita belajar dua, ada ekspansi sama Benedeni. Terus predileksinya ada Diffsus halus dengan inang utama Sakado dan ruminansia lain. Inang perantara itu ada Auribated mites. Stadium infektifnya cystic-sarcoid. Kontrolnya bisa dilakukan dengan pemberian dikloropen dan kontrol tungau. Auribated mites itu. Terus untuk gejala klinis si monesiasis ini, kalau dia itu infeksinya nggak terlalu parah, dia itu akan tampak asimptomatis, jadi nggak ada gejala gitu. Tapi akan ada atau timbul gejala yang tidak terlalu signifikan seperti dia ternaknya itu tampak lemah dan kurus gitu. Terus untuk perjalanan infeksinya itu terbagi menjadi tiga, ada akut, terus ada yang ringan, ada yang berat juga. Nah, kalau yang akut itu akan terjadi intoksikasi akibat racun yang dihasilkan dari ekskresi cacing dewasa. Ini juga udah disampaikan di yang waktu itu yang pertama. Terus infeksi ringan, dia tuh akan menyebabkan gangguan pencernaan dan terhambatnya pertumbuhan. Hanya dia itu bikin kurus. Terus kalau yang berat itu pasti dia akan buat si inangnya itu anemia. Terus diare profus, pertumbuhan terhambat, dan pada penderita itu dapat berujung fatal. Next ke bentukan secara makros dan mikros. Nah, untuk makrosnya bentuknya seperti kue tiaw atau pita yang bersegmen dan berwarna putih. Itu kan masuknya ke cestoda. Terus kalau kita lihat lagi yang di bagian tengahnya, untuk yang di bagian apa ya, antar segmennya, itu untuk yang Monisia benedeni itu interproklotidal glands-nya itu berkumpul di tengah. Sedangkan untuk yang Monesia expansa sesuai namanya expansa. Jadi kayak dia itu melakukan expans. Jadi interproklotidal glands-nya itu menyebar rata dan cenderung granulnya itu atau bulat-bulatnya itu cenderung lebih besar dibandingkan yang Benedeni. Gitu, mungkin kalian ada lupa. Untuk secara makros itu sulit dibedakan, makanya biasanya kalau kita cek secara makros ya udah tulisnya SP aja, karena kita harus lihat si bentukan interproklotidal glands-nya ini dulu, baru kita bisa tentuin itu ekspansa atau Benedeni. Terus lanjut ke bentukan telurnya. Nah, untuk yang Benedeni di sini bentuknya dia itu segi empat. Terdapat bentukan heksagon embrio pada badan piriform atau piriform apparatus. Sedangkan yang ekspansa dia itu bentuknya segitiga. Terdapat bentukan heksagon embrio dan badan piriform. Nah, eh, pokoknya diingat-ingatnya aku gambar lagi aja. Jadi kalau yang Benedeni ini kalau dua dimensi ya, dua dimensi. Jadi sama bentukannya dia itu ada piriform aparatusnya. Jadi kayak ada bendolan gini. Terus nanti ada di dalamnya ada heksagon embrio. Nah, kalau kalian bingung heksagon embrio itu yang kayak gimana? Dia tuh bentuknya kayak kait-kait gitu loh. Dan kaitnya itu isinya 6, makanya disebut heksa kan. Heksagon embrio. Jadi kait-kait yang di sini yang di dalam piriform apparatus itu ada 6 gitu. Terus buat bentukan yang ekspansa, salah. Kalau yang ekspansa ya udah dia bentuknya cenderung kayak segitiga gitu. Terus ada si piriform aparatusnya juga, ada heksagon embrionya.
Ada 6. Ya, gitulah ada 6 pokoknya. Jadi dua-duanya punya piriform apparatus dan hexagon embrio. Cuma dibedakan dari bentuk keseluruhan telurnya. Next. Selanjutnya di sini ada Strongyloides papillosus yang menyebabkan nematodosis. Untuk predileksinya ada di usus halus, yang utamanya ada di ruminansia, jadi ada di sakado. Untuk stadium infektif, larva stadium 3, kepentingannya nematodosis. Kontrolnya dengan sanitasi kandang dan pemberian albendazol. Untuk gejala klinisnya sendiri, simpel. Jadi karena dia ada di pencernaan, pasti diare, terus muntah, anoreksia, dan penurunan berat badan. Nah, untuk bentukan cacing dewasanya di sini akan tampak yang di kanan ini buat yang jantan, sedangkan yang di kiri ini buat yang betina. Jadi bisa dilihat esopagusnya itu panjang, terus pada betinanya itu dia punya bentukan vulva dan akan tampak bentukan telur yang kecil-kecil itu. Terus next ke bentukan telur cacingnya. Nah, untuk telur cacingnya sendiri, dia itu telurnya lonjong, kayak oval gitu. Dan di dalamnya akan tampak si larva cacingnya. Next, kita ke Toxocara vitulorum yang menyebabkan askariasis. Nah, untuk predileksinya sendiri masih tetap ada di usus halus. Untuk inang utamanya ada di sapi, zebra, dan kerbau. Terus stadium infektifnya telur infektif berisi larva 3. Kontrolnya dengan piperazin, terus ada fenbendazol, sanitasi pakan, dan pemenuhan nutrisi pakan agar ketika ada infeksi dia tuh apa ya sistem pencernaannya atau penyerapan nutrisinya itu tidak terlalu terganggu. Terus untuk gejala klinisnya sendiri, diare dengan warna seperti lumpur, jadi matte color gitu, atau bisa menyebabkan kolik juga apabila ada obstruksi usus, dalam artian ususnya itu udah rusak banget, dinding mukosanya udah ruptur, masih segala macam. Terus dia menyebabkan kurus, lemah, dan nafas bau asam, penurunan nafsu makan, dan anemia. Nah, untuk infeksi dari si cacing Toxocara vitulorum ini, dia tuh dipengaruhi oleh jenis kelamin dari si inangnya. Jadi, untuk sapi yang betina, dia itu biasanya lebih tahan terhadap infeksi dari si Toxocara vitulorum. Kenapa begitu? Karena si betina ini dia tuh punya estrogen yang dapat memicu sel retikuloendotelial system atau yang biasanya disingkat sebagai RES dalam pembentukan antibodi terhadap infeksi cacing sehingga nanti sapi betina ini itu akan relatif lebih tahan terhadap serangan cacing eh, Toxocara vitulorum gitu. Itu fun fact aja sih. Next ke bentukan cacingnya. Nah, untuk secara makros itu berwarna putih susu. Untuk yang jantan, ujung ekornya itu melingkar, sedangkan yang betina itu lurus. Dan kalau kita amati lagi itu ada yang lebih jelas. Kalau kita lihat di mikroskop, betinanya ujungnya ekornya lurus, sedangkan jantan itu punya spikula. Terus kalau kita lihat di bagian anteriornya, dia itu terdapat 3 bibir yang menonjol. Terus kita ke bentukan telurnya. Di sini diingat-ingat untuk bentukan telur dari si Toxocara vitulorum, dia itu memiliki permukaan yang kasar, namanya pitted surface, atau bentukan dinding berlekuk-lekuk. Oke, kita next ke organ sekum.
organ sekum di sini ada trichoris ovis yang menyebabkan trichoriasis. Predileksinya sendiri pada sekum untuk inang utamanya ada di Sakado. Stadium infektifnya larva stadium 3. Kontrolnya pemberian antielmetika dan sanitasi kandang harus dijaga. Untuk perjalanan infeksinya itu ada yang akut dan kronis. Kalau yang akut dia itu menyebabkan diare, terus disertai hemoragi gitu biasanya encer dan bikin si inangnya anemia. Sedangkan kalau yang kronis dia itu dapat menyebabkan penurunan berat badan, kelemahan, gangguan pertumbuhan hingga kematian. Dan apabila kita cek postmortemnya, tuh kita akan dapat menemukan radang pada mukosa sekum yang biasanya kita sebut dengan sesitis. Terus kita juga bisa temukan nekrosis hemoragi, edema mukosa, dan tentunya kita dapat menemukan cacing dewasanya. Nih, Jeng, kalau kalian ingat si Boris ini kan dia punya julukan cacing cambuk. Ya, bentukannya mirip cambuk. Terus perbedaan antara jantan dan betinanya terletak pada eh, s- ekornya. Jadi untuk yang jantan dia itu berkelok-kelok, sedangkan untuk yang betina dia itu tumpul. Dan untuk secara size biasanya yang betina itu lebih besar dibandingkan yang jantan. Gitu. Terus kok kita lihat lagi spikula dari yang jantan dia itu berambut dan memiliki selubung. Kita lanjut ke bentukan telurnya. Nah, untuk telur dari si Trichoris ovis, dia tuh bentuknya seperti buah lemon atau tempayan. Dindingnya dua lapis, berwarna coklat kekuningan, terus dalamnya agak transparan. Kedua ujungnya terdapat polar plak yang fungsinya sebagai pintu keluarnya larva infeksi. Oke, mungkin sejauh ini dari yang luminansia ada yang beritakan terlebih dahulu. Saya lanjut ke yang pencaluran cerna babi. Oke, mungkin karena belum ada yang ingin ditanyakan, aku next dulu. Nah, untuk saluran pencernaan pada babi biasanya ditemukan, khususnya di usus halusnya itu kita temukan Ascarisum, Ankylostoma, terus ada Trichinella dan Trichostrongylos. Terus pada heparnya bisa jadi ada fasolnya juga, terus pada paru-parunya itu ada Metastrongylos sp. Dan pada sekumnya itu ada Trichuris sp. Next ke masing-masing organnya. Nah, untuk usus halus di sini, oke, untuk usus halus di sini yang pertama ada Ascaris suum. Untuk Ascaris suum sendiri, dia itu akan menyebabkan askariasis. Yang utamanya udah jelas banget di babi, stadium infektifnya, telur infektif berisi larva 3 dengan eh, bisa dikontrol dengan piperazin atau tiabendazol, jaga sanitasi kandang, dan vaksinisasi. Gejala klinisnya sendiri tergantung berat ringannya infeksi. Tapi utamanya dia itu bikin pneumonia, batuk, terhambatnya pertumbuhan, terus kurus, gejala saraf, kekurusan yang menonjol, kan tulang, jadi kayak udah parah banget, tulangnya sampai nonjol-nonjol gitu, terus anemia, iterus, perut buncit, dan kematian. Nah, ini untuk bentukan makros dan mikrosnya. Untuk yang makros, dia itu bentuknya silindris, memanjang, tidak bersegmen, berwarna putih kekuningan. Atau yang bisa kita sebut biasanya dengan cacing gelang. Terus, kalau kita lihat secara spesifik lagi, kalau yang jantan, dia itu biasanya eh, ekornya itu
melengkung di ujung. Sedang